وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا وكيع حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير كلهم عن الأعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب واللفظ ليحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال جاء إلى عبد الله رجل فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام فقال عبد الله من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله a'lam. Begitu. Hari ini ramai di medsos tentang ayat Tuhan. Paham ya? Sesuatu yang pernah terjadi 15 abad yang silam diulangi lagi oleh seorang ustaz. Paham? Dan bukan tidak berdampak. Masyarakat awam kemudian apa itu? Rame-rame beli makanan, stok, takut kalau Tuhan itu datang gimana mereka? Tutup rumah rapat-rapat begitu kira-kira. Iya. Apa namanya? Pikiran mereka yang dangkal itu. Tutup rumah rapat-rapat. Iya. Tetapi di rumah sudah ada stok makanan untuk wallahu alam berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Paham? Nah, masyarakatnya nggak tahu, tapi nggak sadar kalau dirinya nggak tahu, kemudian buka medsos, dapat informasi yang seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan paparan kita ini dapat didengar oleh orang-orang sebagian masyarakat yang tadi itu, yang pernah sempat kalut itu. Saya tahu persis itu. Iya, beli stok makanan di tempat macam-macam. Iya. Ada yang menukar uangnya dengan dinar emas. Karena kalau saat itu nggak ada yang laku itu kecuali dinar aja dan dirham. Hasil. Iya. Kenapa tidak mengantisipasi dengan keimanan, menambah nilai-nilai keimanannya kepada Allah? Paham ya? Qala ya'ti an-nasa yawmal qiyamah dukhanun. Ya'ti an-nasa yawmal qiyamah ay qurbal qiyamah. Jadi antara tanda-tanda kiamat itu. Paham ya? Ya'ti an-nasa yawmal qiyamah ay qurbal qiyamah dukhanun fayakhudhu bi anfasihim. Karena dukhan gas, ya. Bisa dikatakan gas beracun. Fayakhudhu bi anfasihim, maka mereka menghirup dengan nafas mereka, menghirup apa itu? Gas itu. Hatta ya'khudhahu minhu. Ya, gas yang mematikan, beracun. Mabung? Ya. Hatta ya'khudhahum minhu kahayatiz zukam. Orang kalau kena gas itu, maka dia seperti terserang sakit selesma, flu, influenza, ya, zukam, mungkin bersin, pangkis, ya. Itu yang dikatakan oleh seseorang kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ada orang menafsirkan ayat Dukhan dengan seperti itu. Datang gas,
menjelang kiamat tiba, Allah turunkan apa itu? Dukhan itu. Asap atau gas, atau asap yang mengandung gas beracun. Apa? Dihirup, orang akan terserang penyakit flu. Lalu mati. Itu tafsirannya tentang ayat Tuhan. Apa reaksi Abdullah ibnu Mas'ud, sang sahabat baginda Rasulullah SAW, yang menimbal ilmu langsung dari baginda Rasul, yang menimba ilmu langsung dari baginda Rasul, bukan ilmu yang ditimba dari Syekh YouTube, bukan. Paham ya? Faqala Abdullah, maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud, man alima ilman falyaqul bihi. Hendaknya kalau orang mengetahui tentang sesuatu, ya sampaikan sesuatu yang dia ketahui itu. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Tetapi kalau dia tidak mengetahui, tidak tahu menahu, hendaknya dia berbesar jiwa untuk mengatakan Allahu a'lam. Allah lah yang maha tahu akan segala-galanya. Paham ya? Dan kalimat Allahu a'lam itu jika dikatakan dengan jujur, suatu ditanya, itu menunjukkan kebesaran jiwa orang itu, kejujuran orang itu, kualitas orang itu. Paham ya? Fa inna min fiqhir rajul an yaqula lima la ilma lahu bihi Allahu a'lam. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, min fiqhir rajul, di antara pemahaman manusia seseorang itu terhadap nilai agamanya adalah mengatakan yang dia nggak ketahui Allahu a'lam. Itu menunjukkan bahwa orang itu faqih, faham gitu. Bukan sekedar faham, tapi punya tanggung jawab, punya dedikasi, punya mental yang baik untuk mengatakan tentang persoalan agama yang nggak tahu, dikatakan Allahu a'lam. Bukan muter-muter, bukan gengsi diri yang dikedepankan, bukan, tapi kejujuran yang dikedepankan. Apa? Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, min fiqhir rajul, min fiqhir rajul, fa inna min fiqhir rajuli an yaqula lima la ilma lahu bihi Allahu a'lam. Lalu dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, ayat Dukhan itu berkaitan dengan apa? Inna makana hada anna Quraisyan, nah, disebutkan di sini, dijelaskan. Dan perkataan yang pertama nggak dijelaskan. Anna Quraisyan lamma sta'sat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu orang Quraisy itu, bangsa Quraisy itu tetap bersikukuh dengan kesyirikannya, dengan kekafirannya, bersikukuh mempertahankan. Nabi mengalami kesulitan untuk meluluhkan hati orang-orang Quraisy itu. Maka Nabi da'a alaihim bisinin, kasini Yusuf. Itu kesini Yusuf. Fa'asabahum qahtun. Tatkala orang-orang Quraisy itu bersikukuh mempertahankan nilai kesyirikannya, nilai kejahiliaannya, maka Rasulullah SAW kemudian berdoa agar Allah menimpakan kepada orang-orang Quraisy itu seperti yang terjadi di zaman Nabi Allah Yusuf, kelaparan. Maka tertimpalah kepada orang-orang Quraisy itu qahd,
stun, kekeringan, paceklik, wajah dun, kesulitan yang luar biasa, jahd. Bisa juga dibaca juhud, jahdun wa juhdun. Mafhum? Hatta ja'ala ar-rajulu yanzuru ila as-sama' fayara bainahu wa bainaha kahay'ati ad-dukhan min al-jahd. Sampai-sampai seseorang itu melihat, mendongakkan wajahnya ke atas karena kelaparan, kehausan. Fayara bainahu wa bainaha kahayatid dukhan, maka dia lihat di awang-awang itu, maksudnya antara dirinya dan langit, kan langit tinggi di atas, bainahu wa bainaha kahayatid dukhan. Apa? Minal jahd, dari apa yang mereka alami itu, dari kesulitan, mungkin kehabisan cairan tubuh, nggak ada asupan yang cukup, sehingga manusia mengalami apa itu, kehabisan cairan, iya, mengalami halusinasi. Minal jahd. Kenapa? Diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, wa hatta akalul 'idham, sampai mereka makan, mengkonsumsi tulang belulang. Tulang belulang itu kan bukan dikonsumsi, dibuang. Bahkan itu makanan konsumsinya jin. Ya, makanan yang dikonsumsi oleh bangsa jin. Paham? Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah istaghfirillah li Mudar, istaghfirillah li Mudar fa innahum qad halaku. Wahai baginda Rasul, datang. Ya. Di sini versinya rajul. Mungkin salah seorang sahabat melihat kenyataan itu. Ya. Atau dari orang Quraisy itu sendiri. Kalau dalam riwayat yang pertama, siapa yang datang itu? Abu Sufyan. Istaghfirillah. Untuk orang yang berpendapat, bagaimana meminta ampun untuk orang-orang kafir, beristighfar untuk orang kafir, kan nggak boleh. Wala tastaghfir lahum. Maka diartikan istasqi. Istaghfir di sini istasqi. Minta turun hujan. Li Mudar, untuk bangsa Mudar. Maksudnya adalah bangsa Quraisy. Iya. Maka Nabi Muhammad itu disebut Nabiun Mudar, Nabi dari bangsa Mudar. Iya. Sehingga ada selawat yang disebut dengan selawat Mudariyah. Paham? Fa'innahum qad halaku. Faqala li Mudar, innaka lajari'un
Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau sungguh berani. Artinya baru engkau seorang yang lapor kepada aku. Ada yang seperti ini. Qala fada'a lahum. Kalau istaghfirillah ditafsirkan istasqi itu sudah senada dengan periwayatan versi Al-Imam Bukhari. Dengan catatan dilarangnya beristighfar untuk orang-orang kafir. Mabum? Tapi Al-Imam Nawawi itu sebagaimana pendapatnya Qadhi Iyad. Imam Nawawi mengatakan dua-duanya benar. Istaghfir atau istasqi. Ya. Karena artinya istasqi itu berarti apa tuh? Utlub lahumul matar, minta kepada Allah untuk mereka hujan. Sementara arti istaghfir itu artinya apa? Ud'u lahum bil hidayah. Ud'u lahum bil hidayah. Kalau mereka mendapatkan hidayah, ya taratab alaihi al-istighfar. Mafhum? Itu pendapat Imam Nawawi. Maka Rasulullah SAW kemudian berdoa, fada'alahum, fa'anzalallahu azza wa jalla, inna kashiful adab, qalilan innakum a'idun. Inna kashiful adabi qalilan innakum a'idun. Ya, kami angkat. Kami angkat adab itu. Sementara waktu sedikit, tapi yang jelas innakum a'idun, kalian akan kembali kepada aku. Qala famutiru falamma asabathumur rafahiyah qala a'adu ila ma kanu alaih. Tatkala akhirnya Allah turunkan hujan menjadi subur kembali, mereka kembali mengenyam kenyamanan hidup, rafahiyah, kemewahan hidup. Apa yang terjadi? Adu ila ma kanu alaih, kembalilah kepada kesyirikan dan kekufurannya tadi, merengek-rengek. Sekarang setelah mereka mengenyam kembali kemewahan itu, mereka kembali kepada kekufuran. Fa'anzalallahu azza wa jalla fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadha 'adabun alim yawma nabdishul batshatal kubra inna muntaqimun, yakni yawma Fajri. Paham ya? Jadi ayat dukhan itu qad madhat. Paham ya? Kalau kemudian dimunculkan kembali dan dikaitkan dengan alamatus sa'a, itu salah persepsi. Nah, kalau nggak tahu, katakan saja saya nggak tahu. Begitu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab.